warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Besok insya Allah hari raya, insya Allah. Artinya kalau sudah hari raya itu berarti setan dilepaskan oleh Allah dari belenggunya. Dilepaskan. Kalau sekarang masih terbelenggu dia. Dan setelah itu hari raya dan seterusnya dilepaskan oleh belenggunya. Maka harus bagaimana kita ini? Apakah kita ini memilih pro setan itu atau pro Gusti Allah? Nah, ini yang harus benar-benar kita waspadai para jamaah. Ada 2 ayat di dalam Al-Quran dan dipersilahkan milih yang mana, pro setan atau pro Gusti Allah. Ya. Selama ini training kita di bulan Ramadan itu adalah pro Gusti Allah. Luar biasa, ya baca Quran, ya sholat duha, ya tarweh, ya tahajud, ya baca tilawah dan seterusnya, ya infak dan seterusnya. Nah, begitu habis Ramadan kita harus mewaspadai para jamaah. Ada 2 ayat yang ingin saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Yang pertama ayat surat nomor 58. Ayatnya ayat 19. Istahwadha alaihimus syaitanu fa'ansahum dzikrallah dan seterusnya. Dan seterusnya. Setan telah menguasai mereka. Apakah kita mau dikuasai? Tentu tidak. Rugi besar kalau diri kita ini, pikiran kita ini, tenaga kita ini dikuasai oleh setan. Maka kita harus lari sejauh-jauhnya, menghindari sekuat tenaga untuk tidak larut di dalam godaan setan yang menyesatkan itu. Istahwadha alaihimus syaitanu fa'ansahum dzikrallah. Setan telah menguasai mereka lalu menjadikan mereka lupa mengingat kepada Allah. Lupa dia itu. Jalan-jalan ke mall sudah bisa lupa itu. Waktunya sholat zuhur, ya wis sholat engko ae kan iso 1 jam lagi. Masih bisa. Maghrib ya ngono, ya didobel lah iso. Nah, begitu. Itu pro setan. Ya. Dan banyak lagi di mall itu godaannya atau di jalan-jalan itu. Ada orang yang tidak pakai jilbab, jalannya meliuk-liuk begini, saja iko eman ini gak disawang. Ya, menit durung karuan ketemu mana. Banyak daya tarik setan itu banyak sekali, bapak-bapak dan ibu sekalian.
Ya. Lo walaupun kelihatan cantik lo, didelok lo percuma sebenarnya itu nggak akan bisa memiliki kok kita itu. Percuma. Tuas kepikiran mulek di rumah ketok-ketokan lu padahal dia yang dilihat itu nggak roh belas nanti ini apa mana sing delok itu Abah Sugeng. Para jamaah, jadi sekali lagi setan itu melupakan kita kepada Allah, membuat pikiran-pikiran itu kita itu jauh dari konsep-konsepnya Allah, tetapi dia mengajak kepada konsep pemikiran-pemikirannya setan. Tidak apa-apa, ini halal, diambil saja, begitu ya, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, ini secara singkat saja, karena tadi termasuk dadaan sewenang nih Abah Sugeng sama Ustaz Jarwo ini dua dadaan itu sewenang. Nah yang kedua itu pro Allah ya. Ayatnya di dalam surat Al-Maidah ayat 54, 55 dan 56. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu azillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirina yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un 'alim innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa hum raki'un innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu ya fa inna hizballahi humul ghalibun. Sesungguhnya itulah partainya Allah, itulah bolonya Allah itu. Apa? Siapa dia? Di dalam ayat 54 tadi disebutkan. Bolonya Allah itu adalah orang yang dicintai oleh Allah dan orang itu juga mencintai kepada Allah. Tanda-tanda cinta kepada Allah itu banyak. Tidak bisa saya ceritakan pagi ini karena banyak. Lain waktu insya Allah saya sampaikan tanda-tanda seseorang itu mencintai Allah. Salah satunya itu rela. Rela untuk apa? Rela diatur oleh Gusti Allah. Ya, diatur jam ini sholat zuhur, sholat subuh, sholat ini, rela dia itu, tidak manggil belas, seweneng melaksanakannya. Itu salah satu tanda dari kecintaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, azillatin 'alal mu'minin. Ya. Cirinya orang yang bolonya Gusti Allah itu adalah azillatin 'alal mu'minin. Dia itu lemah lembut terhadap sesama orang mukmin. Ya. A'izzatin 'alal kafirin, dan dia itu tegas kepada orang-orang kafir. Orang kafir ngajak waktunya zuhur, ngajak jalan-jalan, tidak bisa. Saya harus sholat dulu. Tegas. Ya, tegas. Bukan dibalik. Kalau kepada sesama orang mukmin itu tegas. Tidak bisa. Tapi kalau kepada orang kafir, ya wis ayo, ini kebalik. Dan banyak. Jadi jangan kebalik. Lemah lembut kepada sesama mukmin, ini sesama jamaah masjid, ya, suka menyenangkan kalau lemah lembut itu. Dan harus tegas kepada orang kafir. Tegas itu maksudnya kok enggak harus muring-muring memarah-marah, enggak begitu. Tapi kalau diajak untuk yang selain perintah Allah itu tegas menolaknya. Yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im. Orang yang pro Allah itu, para jamaah,
yujahiduna, dia berjihad di jalan Allah, berbuat kebajikan, menjalankan perintah-perintah Allah, wala yakhafuna laumata laim, dan tidak takut terhadap celaan orang-orang lain, tidak takut dicela. Berangkat ke masjid, waduh koyo wong lagi ini ae rajin koyo saya kena masjid tak toleh belas, dicela. Tidak takut itu, tidak takut. Apa langgeng ini coba, rumahnya jauh di sana. Walaupun naik ontel kesempatan, naik sepeda ontel gitu, wes ditoleh sapa enggak peduli sekarang. Pokoknya Allah, ya, tidak takut dicela, ya, tidak takut. Nah, begitu para jamaah, itu adalah tanda atau ciri orang pro Gusti Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah, di dalam surat yang ayat yang 56 tadi, wa may yatawallallahu wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun, dan maka sesungguhnya dia itu adalah pro partainya Allah Subhanahu wa taala. Bukan partai-partai yang ada ini, bukan. Partai itu golongannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang begini tadi, fa inna hizballahi humul ghalibun. Sesungguhnya para pengikut Allah itulah yang akan menjadi pemenang. Nah, para jamaah, itulah yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita nanti ya ingat bahwa diri kita ini harus kita tempatkan bukan pada bolonya setan, tetapi kita tempatkan pada bolonya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kalau ada khilaf, saya akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.